Saya lagi, Coach Tobias dari Fitness Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan tentang hal yang sedikit tidak adil dan mengganggu saya. Jadi begini ceritanya. Saya yakin banyak orang yang sudah mencoba mengikuti sebuah program diet. Entah alasannya untuk membakar lemak, membentuk otot, atau simply untuk alasan kesehatan. Nah, di antara orang-orang ini, sebagian besar dari mereka berhenti di tengah jalan. Sebagian besar dari mereka stop mengikuti program diet mereka sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Nah, mungkin Anda pun termasuk salah satunya yang sudah mencoba dan berhenti di tengah jalan. Nah, ketika Anda menceritakan pengalaman Anda, bagaimana Anda memulai sebuah program diet dan berhenti di tengah jalan, khususnya ketika Anda menceritakan ini kepada dokter dan trainer Anda, tanggapan yang umum adalah disiplin Anda kurang kuat, komitmen Anda tidak cukup tinggi, atau kemauan hati Anda kurang keras. Intinya, kesalahannya terletak pada Anda, kesalahannya terletak pada kondisi mental Anda yang tidak memadai, tidak cukup kuat. Hal ini yang mengganggu saya, hal ini yang menurut saya tidak adil, karena ketika seseorang berhenti di tengah jalan dalam mengikuti program dietnya, mungkin salahnya tidak selalu terletak pada kondisi mental mereka. Salahnya juga mungkin terletak pada program diet itu sendiri. Kebanyakan orang ketika mereka dihadapkan dengan sebuah program diet baru, yang mereka lakukan adalah mereka mencoba menyesuaikan hidup mereka, maksudnya gaya hidup dan jadwal hidup mereka, jadwal keseharian mereka, dengan program diet mereka yang baru. Misalnya, program diet Anda melarang Anda untuk makan apa-apa setelah jam 7, sementara biasanya Anda keluar dari kantor jam 7 dan sampai rumah jam 8. Pada akhirnya Anda tidak makan malam. Atau misalnya, program diet Anda mengharuskan Anda untuk sarapan pagi, sementara biasanya Anda tidak sarapan pagi karena tidak ada waktu. Akhirnya Anda memaksa diri Anda untuk bangun lebih pagi dan menyantap sarapan Anda. Atau program diet Anda meminta Anda untuk makan 3 jam sekali, sementara jadwal kerja Anda sangat menyulitkan Anda untuk melakukan itu. Akhirnya Anda sembunyi-sembunyi dan makan cepat-cepat 3 jam sekali. Atau yang lebih gampangnya, Anda bayangkan makanan favorit Anda, misalkan nasi goreng. Sementara nasi goreng ini dilarang oleh program diet Anda. Bayangkan Anda hidup tanpa makanan favorit Anda selama puluhan tahun. Secara pribadi, untuk saya, makanan favorit saya adalah es krim dan coklat. Bahkan membayangkan hidup tanpa keduanya dalam waktu 1 bulan, itu sudah sangat sulit. Boro-boro 10 tahun atau 60 tahun seumur hidup, ya kan? Nah, mungkin untuk beberapa saat Anda tahan dengan situasi seperti ini, di mana Anda harus menyesuaikan hidup Anda dengan program diet Anda. Namun, lama-kelamaan Anda akan merasa lelah, Anda akan merasa capek, sehingga akhirnya Anda tidak merasa menikmati hidup lagi dengan mengikuti program diet ini, dan Anda berhenti di tengah jalan sebelum Anda mencapai tujuan Anda. Nah, ketika Anda berada di poin ini dan bercerita ke orang, apa tanggapan orang? Komitmen Anda dipertanyakan, disiplin Anda kurang kuat, kemauan Anda kurang keras. Bukankah itu tidak adil? Anda sudah mencoba semuanya, Anda sudah berusaha keras, hanya saja Anda lelah pada akhirnya, dan orang menyalahkan komitmen, disiplin, dan kemauan hati Anda. Sungguh tidak adil. Jadi moralnya di sini adalah, selama Anda tidak menyesuaikan diet Anda dengan hidup Anda, pada suatu hari Anda akan merasa lelah dan akhirnya Anda akan berhenti mengikuti program diet tersebut. Yang seharusnya adalah Anda menyesuaikan program diet Anda dengan hidup Anda, sehingga program diet Anda pun akan terasa lebih bisa dinikmati. Dan
ini merupakan hukum alam sebenarnya. Kalau kita menikmati sesuatu, kita bisa melakukannya dengan lebih repetitif dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, jadi misalnya saya suka olahraga. Saya menikmati olahraga. Jadi saya tidak keberatan untuk melakukan olahraga setiap hari untuk waktu yang lama 2-3 jam sehari, saya tidak keberatan. Namun kalau udah urusan shopping yang saya kurang bisa menikmati, bahkan untuk shopping bareng teman saya selama 30 menit seminggu sekali, itu sudah cukup membuat saya bosan. Jadi Anda dapat poinnya, sesuatu yang bisa Anda nikmati akan bisa Anda jalani dalam waktu yang lebih panjang. Karena itulah, di Fitness Indonesia, saya selalu melibatkan pendapat, komentar, atau keluhan klien-klien saya dalam merancang program diet untuk mereka. Dan saya selalu memperhitungkan gaya hidup, jadwal keseharian, atau kesukaan mereka dalam mendesain program diet mereka. Serta saya mencoba untuk selalu memberikan program diet yang mudah dinikmati dan fleksibel untuk mereka. Nah, untuk saya secara pribadi, saya sendiri pun bukan orang yang mengikuti program diet saya dengan cara menyesuaikan hidup saya, melainkan saya menyesuaikan diet saya dengan hidup saya. Misalnya, kadang sebagai fitness coach saya mesti melatih klien pagi-pagi, jadi saya harus melewatkan sarapan pagi saya. Atau sebagai fitness coach ada peak hours di mana klien berdatangan berurutan, jadi saya tidak bisa makan terlalu sering, sehingga akhirnya saya cuma makan 2 atau 3 kali sehari, tidak masalah. Atau saya sangat suka coklat dan es krim, saya memastikan saya makan coklat dan es krim setiap hari. Dan saya suka tidur dengan perut kenyang, jadi saya menyusun sehingga pada malam hari porsi makan saya adalah porsi yang paling besar. Dan dilihat dari hasilnya, tidak masalah. Bukan berarti diet yang fleksibel dan sesuai dengan hidup Anda itu tidak efektif. Justru menurut saya itu lebih efektif. Oke, jadi kesimpulannya, untuk soal diet, bukan Anda yang harus menyesuaikan dengan program diet Anda, melainkan program diet Anda yang harus disesuaikan dengan gaya hidup Anda, jadwal keseharian Anda. Dengan begitu, Anda akan bisa lebih menikmati program diet Anda, dan Anda akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga Anda mencapai tujuan Anda.